Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Krisna Taufikul Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E dengan NIM 2001 0111 0111. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bab 1 sampai bab 5 mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Yang pertama adalah bab pertama. Pertama adalah maksud dari dimensi lalu, kini dan sekarang, dan selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah dimensi lalu atau dimensi masa lalu. Suatu masa yang telah terjadi di masa lampau dan kita tidak bisa dan tidak mungkin untuk melakukannya kembali dan tidak bisa terulang kembali. Akan tetapi, meskipun tidak bisa terulang kembali, kita bisa menjadikan kejadian di masa lalu tersebut untuk perencanaan kehidupan ke depannya atau sebagai pelajaran kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah masa kini atau masa sekarang, yaitu masa yang terjadi pada saat kejadian yang sekarang kita alami dan sedang dalam proses yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masa yang akan datang, yaitu suatu peristiwa atau suatu masa yang dilakukan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, atau bisa disebut juga yaitu perencanaan kita dari masa sekarang untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan mengenai menurut saya yaitu selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Jadi makna sejarah sendiri memiliki arti yaitu mengkaji sesuatu dari masa lalu terkhusus yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi sejarah pendidikan Islam bisa diartikan sebagai proses suatu pertumbuhan atau perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu, dari dulu sejak pendidikan agama Islam itu diciptakan, timbul atau muncul sampai sekarang ini yang sekarang kita pelajari. Dan bab 2 yaitu arti sejarah pendidikan Indonesia, sejarah pendidikan Islam, ruang lingkup, manfaat dan metode-metode. Pertama adalah pengertian sejarah pendidikan Islam. Menurut Zuhairini bahwa sejarah pendidikan Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam itu sendiri, baik dari segi ide, konsep, maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini, menurut Zuhairini. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam yaitu sejarah pendidikan Islam itu berawal dari masa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah mengajarkan Islam itu menjadi pendidikan. Sampai saat ini kita belajar mata kuliah sejarah pendidikan Islam dan juga tumbuh dan berkembang di segala penjuru dunia. Kemudian selanjutnya adalah manfaat mempelajari atau manfaat belajar sejarah pendidikan Islam. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita tuh bisa mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari zaman ke zaman, dari dahulu zaman Nabi Muhammad sampai zaman-zaman Eropa, begitu sampai sekarang ini, dan itu bisa jadikan kita pelajaran ke depannya. Dan yang kedua adalah mengambil manfaat dari proses perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam, dan bisa dengan kita mempelajari proses perkembangan dan pertumbuhannya itu, kita bisa mungkin menemukan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi di masa sekarang. Dan selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan nilai positif dari peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang telah terjadi di masa lalu ketika pendidikan Islam tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah
metode pengembangan sejarah pendidikan Islam. Metodenya itu ada 3, bahwa untuk memahami sejarah pendidikan Islam kita tuh diperlukan beberapa metode, yaitu metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sintesis. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah dalam penggalian penulisan sejarah, dalam kita proses mencari bukti-bukti sejarah pendidikan Islam, ada beberapa metode juga yang dipakai, yaitu metode lisan, metode observasi, dan metode dokumenter. Metode lisan adalah pelacakan objek sejarah dengan melakukan interview. Jadi kita melakukan interview kepada saksi-saksi sejarah yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua adalah metode observasi, yaitu mengamati objek secara langsung. Kita mengamati objek sejarah secara langsung. Dan yang ketiga adalah metode dokumenter, yaitu mempelajari objek tersebut secara mendalam dari segala catatan yang telah kita teliti atau telah kita temukan, dan dokumen-dokumennya juga. Begitu. Dan untuk dalil-dalil mengenai sejarah pendidikan Islam tentunya ada di surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litabayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hada wa rahmatan liqaumin yu'minun. Itu yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab dalam Al-Quran melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang diperselisihkan dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa pra-Islam dan masa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, sebelum Allah mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad di Mekah, bahwa pada masa Arab itu kita menyebutnya sebagai saat Nabi Muhammad belum lahir, itu kita menyebutnya sebagai masa jahiliyah. Meskipun mereka pada masa jahiliyah pun, bangsa Arab ini termasuk bangsa yang kokoh karena mereka tuh bisa mempertahankan budaya Arab mereka, budaya asli mereka, tanpa harus tercampur dengan budaya bangsa lain seperti bangsa Romawi dan Persia, dan mereka tetap menjaga budaya Arab tersebut, budaya asli. Model pendidikan pra-Islam sendiri pada saat ini itu mereka itu menerapkan pola pendidikan dengan melalui cara pembiasaan. Jadi mereka mencontohkan kepada anaknya melalui pembiasaan. Para orang tuanya mencontohkan seperti berdagang, melakukan ini itu, sehingga anaknya bisa melihat itu dan mencerna di dalam otaknya, sehingga anaknya itu mencontoh orang tuanya dan melakukan apa yang dilakukan seperti orang tuanya. Dan juga pada masa itu juga untuk pendidikan asli itu belum bisa diterapkan kepada masyarakat secara umum di Mekah. Mengapa? Karena pada saat itu hanya orang-orang elit saja atau orang-orang yang memiliki harta saja yang bisa belajar ilmu-ilmu seperti ilmu astronomi dan segala seperti itu, dan hanya orang-orang elit Mekah saja atau orang-orang Quraisy elit saja. Kemudian bahwa pendidikan pada masa Rasulullah selanjutnya adalah ketika Rasulullah lahir dan berdakwah, bahwa pada masa Rasulullah sendiri terdiri dari 4 macam pembagian dan 2 macam periode. Yang pertama adalah 4 macam pembagian adalah pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan jasmani, dan pendidikan akhlak. Dan 4 itu adalah fondasi utama Rasulullah dalam mendidik umatnya, terutama pendidik agama Islam. Dan untuk periodenya Rasulullah itu membagi 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Baik, yang pertama adalah periode Mekah. Di periode Mekah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, dan itu menyuruhkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksud dari sini adalah meskipun wahyu pertama itu juga termasuk pendidikan Islam, karena Rasulullah mengajarkan sesuatu yang baik dari agama Islam itu sendiri. Dalam sembunyi-sembunyi ini Rasulullah hanya menyebarkan kepada kerabat-kerabat terdekatnya, seperti istrinya Khadijah dan juga
sahabat terdekatnya seperti Abu Bakar dan yang kerabat-kerabatnya yang masuk ke agama Islam itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Seperti itu. Dan kerabat-kerabatnya tadi yang telah didakwahkan oleh Rasul, mereka juga ikut membantu juga mendakwahkan ke kerabat-kerabat atau teman-teman terdekatnya. Seperti itu. Terang-terangan. Nah, setelah itu Allah menurunkan wahyu juga kepada Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Seperti itu. Nah, karena itu Rasulullah semakin semangat, dan walaupun dalam terang-terang ini banyak sedikit cacian makian dari bangsa Quraisy, dari kaum Quraisy, tapi hal itu juga sepertinya cukup terbalaskan dengan beberapa orang kaum Quraisy yang juga masuk ke Islam. Begitu. Dan yang ketiga adalah tahap seruan umum. Karena tahap terang-terangan itu belum terlalu efektif dan berdampak, maka Rasul menambah strategi dakwahnya dengan cara seruan umum. Jadi Rasulullah menyuruh untuk para pengikutnya untuk senantiasa bersemangat dan tidak memperdulikan cacian kaum Quraisy, untuk selalu berdakwah menyebarkan agama Islam. Begitu. Yang kedua adalah periode Madinah. Karena tidak tega para pengikutnya disiksa oleh kaum Quraisy, Rasulullah menyuruh untuk hijrah ke Madinah. Kemudian setelah hijrahnya tuntas selesai, mereka sampai ke Madinah, Rasul dan pengikutnya mulai untuk membina para kaum Madinah yang saat itu juga banyak permasalahan. Rasulullah pecahkan, Rasulullah bantu dalam mendamaikan, dan juga mengajarkan kepada para kaum muslim di Madinah, yang diantaranya adalah pembentukan dan pembinaan masyarakat baru, seperti kaum Aus dan Khazraj yang berhasil didamaikan oleh Rasulullah, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, pendidikan anak, pendidikan ukhuwah dan persaudaraan, dan pendidikan pertahanan dan keamanan. Sehingga pada saat periode Madinah ini, Rasulullah berhasil membuat pemerintahan yang kuat untuk menjalankan Fathu Makkah. Begitu. Bab keempat yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi Al-Quran pertama kali itu dipikirkan oleh Umar dan diusulkan oleh Umar dan diajukan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu kodifikasi Al-Quran. Mengapa melakukan kodifikasi Al-Quran? Karena Umar pada saat itu memikirkan pada saat perang Yamamah, saat perang melawan Musailamah Al-Kadzab, banyak dari hafidz penghafal Al-Quran yang ikut perang itu tersebut gugur atau meninggal mati syahid pada saat perang Yamamah, karena takut Al-Quran hanya ada di hafidz tersebut yang telah meninggal. Maka Umar punya usulan untuk mengumpulkan para hafidz yang tersisa, dikumpulkan untuk menulis Al-Quran. Seperti itu. Tidak hanya dari sahabat-sahabatnya saja, akan tetapi juga dari bukan hanya saja dari penghafal Al-Quran saja, tapi juga sahabat-sahabat Nabi, kerabat-kerabatnya yang memiliki sedikit, walaupun hanya sedikit, dari Al-Quran tersebut dalam teks ataupun hafalan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran dilakukan pada Khalifah Utsman bin Affan. Dilakukan kedua kalinya karena pada saat itu mengingat wilayah umat Islam telah berkembang sangat luas sekali, sehingga Al-Quran pun juga, Al-Quran yang telah dikodifikasi pada masa Abu Bakar tersebut berbeda-beda dalam konteks nahwu dan harokat, nahwu dan lain-lainnya dalam kaidah kebahasa Araban itu berbeda setiap daerahnya. Takutnya Utsman, karena perbedaan itu timbul perpecahan. Oleh karena itu dilakukan kodifikasi Al-Quran kedua dengan cara mengutus beberapa utusan untuk ke setiap daerah, mengambil semua Al-Quran, kemudian menyuruh juga para penghafal Al-Quran untuk berunding
dan menulis ulang Al-Quran agar menjadi satu Al-Quran yang utuh seperti yang kita kenal, yaitu Al-Quran Mushaf Utsmani seperti yang kita sering baca pada sekarang ini. Kemudian nasib Al-Quran yang lain yaitu mereka dibakar sampai hangus dan digantikan dengan Al-Quran satu itu yang telah hasil kesepakatan para petinggi pemerintahan dari Utsman dan para penghafal Al-Quran. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan dakwah keluar Arab. Pada masa kekhalifahan Umar, terutama umat Islam itu berkembang, melebarkan kewilayahannya, karena mengingat Umar juga adalah khalifah yang sangat tegas dan kuat, sehingga membuat Umar dapat menaklukkan beberapa wilayah, terutama wilayah-wilayah yang dahulunya pada saat pemerintahan Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu belum sempat ditaklukkan karena mereka berdua telah wafat. Nah, oleh karena itu dilakukan pemekaran, mengingat Umar itu adalah khalifah yang tegas, maka wilayah-wilayah yang lainnya juga dapat tunduk dengan mudah, seperti itu. Dan masa pemerintahan Umar juga, Umar melarang untuk, kan pastinya jika wilayah sudah ditaklukkan, Umar mengutus untuk menjadi pemimpin di wilayah telah ditaklukkan tersebut. Umar melarang agar tidak merusak pertanian mereka dan tidak memaksa untuk memasuki agama Islam. Nah, hal itu membuat masyarakat atau penduduk dari wilayah yang ditaklukkan semakin simpati terhadap agama Islam dan membuat agama Islam jadi banyak pemeluknya di wilayah yang ditaklukkan. Dan kemudian adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau menggagas safari dakwah, yaitu memperkenalkan Al-Quran dan Islam keluar wilayah Jazirah Arab seperti Afrika dan yang lain-lain. Nah, sehingga saat itu safari dakwah itu merupakan metode yang sangat manjur dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duwali untuk merancang dan membuat buku tanda baca atau nahwu untuk memudahkan para mu'alaf di luar sana yang masih belajar Islam dapat memahami Al-Quran dengan mudah dengan buku panduan nahwu tersebut. Begitu. Dan selanjutnya adalah berkembangnya halaqah. Halaqah adalah sebuah istilah yang dimana maksudnya itu seperti diskusi forum antara guru dan murid yang membentuk lingkaran. Gurunya antara ikut melingkar atau gurunya berada di tengah untuk menjelaskan materi untuk disampaikan kepada para muridnya, seperti itu. Halaqah ini berkembang dari Nabi Muhammad sudah ada dan berkembang sampai ke Kekhalifahan Umar, yang dimana pada saat itu Umar juga menggalakkan halaqah kepada daerah-daerah yang ditaklukkan untuk mengajar juga mu'alaf, karena halaqah ini merupakan suatu metode yang sangat manjur juga pada saat itu. Dan juga lanjut ke zaman para tabi'in, yang dimana pada saat itu juga Masjid Nabawi yang merupakan pusat untuk belajar juga dipenuhi dengan halaqah ilmu. Nah, di masjid itu juga ulama dari pembesar tabi'in berkumpul sehingga menarik minat para orang muslim untuk ikut berkumpul dalam halaqah, seperti itu. Sebab 5 yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah itu merupakan dinasti atau bani yang ada setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satunya yang terlihat mencolok dari Bani Umayyah adalah adanya kutab. Kutab atau disebut juga dengan maktab itu adalah lembaga kependidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam tingkat dasar. Istilahnya kayak TK begitu, TK atau SD, untuk mengajarkan membaca dan menulis. Kemudian setelah kutab ini selesai, dilanjutkan dengan pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Jadi membaca menulis terlebih dahulu, kemudian lanjut ke pengajaran Al-Quran dan pengembangan pengetahuan agama tingkat dasar. Dan yang kedua adalah halaqah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, halaqah pun juga masih sangat manjur diterapkan masih di Bani Umayyah seperti saat itu juga, mengingat Bani Umayyah merupakan semangat juga dalam mengembangkan pendidikan Islam. Maka dari itu halaqah juga menjadi metode yang sangat manjur untuk
pendidikan Islam saat itu. Kemudian adalah ilmu hadis lahir. Ilmu hadis lahir karena kekhawatiran khalifah pada saat itu bahwa hadis-hadis yang sudah ada sejak zaman sahabat akan hilang. Khalifah saat itu khawatir akan hilangnya hadis-hadis karena tidak dibukukan atau tidak dikumpulkan menjadi suatu kitab. Nah, oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab serta para penghafal hadis, kemudian mengumpulkannya jadi satu menjadi buku dan membuat kurikulum atau membuat pembelajaran ilmu hadis agar ilmu hadis ini juga bisa ditanamkan kepada para pelajar dan bisa tersalurkan dari masa ke masa begitu. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah lahirnya ilmu fikih. Ilmu fikih pada masa Bani Umayyah juga mengalami kebangkitan dan kemajuan yang sangat pesat. Karena banyak ulama pada masa Bani Umayyah ini sangat menekuni dan serius dalam membahas ilmu-ilmu fikih. Mereka berijtihad untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan fikih pada saat itu. Seperti ada Imam Hanafi yang membuat buku Al-Faraid dan Imam Maliki yang memiliki karya yang bernama Al-Muwatta yang terkenal. Dan selanjutnya adalah pengembangan Al-Quran pada masa ini. Al-Quran pada masa Umayyah ini juga melakukan seperti rekonstruksi, yaitu menulis ulang dan menyempurnakan ulang secara terus-menerus. Tak berhenti pada saat masa Khalifah kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman saja, tapi juga melakukan penyempurnaan berulang-ulang di masa Bani Umayyah ini. Yang awalnya pada tulisan Arab gundul mulai diberi harokat seperti itu, sehingga seperti itu kemudian Al-Quran tersebut dikirimkan ke daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Bani Umayyah dan menjadikan acuan pembelajaran di daerah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya ringkas, semoga bisa cepat dipahami. Sekian dari saya mohon undur diri. Muhammad Kisna Taufikul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.